recording. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, and... Udah? Udah. Udah, oke, selamat datang kembali lagi di Ngabdur, satu-satunya channel orang, satu-satunya konten orang di channel orang. Bersama saya Abdur Arsyad dan juga Abdel Akhrian. Bener dong gitu kan? Bener. Iya. Ngabdur, ngobrol bersama Abdur gitu dulu. Ngobrol bareng sorry. Abdurnya belum. Abdur, ngobrol Satu-satunya. bareng Abdur. Oh iya, sorry. Ya ulang dah. Kembali lagi bersama Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya konten orang di channel orang bersama saya Abdur Arsyad dan juga Abdel Akhrian. Iya. Double AA. Abdur Arsyad, Abdel Akhrian. Abdel Akhrian. Iya, double A juga A4. Double A. Apa mau bikin lagi konten baru nih, double AA. Namanya ini Mamat dan AA. Lo nonton gak Mamat dan A? Bagus. Nonton lo? Secara konsep bagus ya. Nonton. Satu atau 2 episode baru. Nontonnya? Nonton. Kita udah berapa? 4 ya? Kita udah 4 episode. Iya, saya sekitar 1,5 episode kayaknya. Saya sebenarnya tidak tahan dengan omongannya sok-sok indahnya Mamat sebenarnya kayak omong kosong orang itu. Apa yang lo ingat, ada nggak omongan dia? Cinta-cinta yang Omongan yang cinta kuat-kuat, seperti papeda, mengeratkan yang retak. Mace-mace di sana itu kita punya mama-mama itu bikin papeda tidak ada pikir-pikir cinta-cinta meretakan itu. Merekatkan itu. Meretakan. So filosofis apa dia sendiri cinta. Aduh, kasihan. Iya. Tapi karena saya tahu Mamat itu seperti apa, karena saking kita akrabnya. Jadi ketika dia bicara yang bijak-bijak tuh, saya merasa apaan sih kau ini? Gitu. Iya. Lebih kayak gitunya. Karena dia nggak ada kesempatan bicara itu sama lo mungkin, karena lo selalu lo tindis. Tidak. Kami kalau lagi bicara serius dan narik kritik juga. Kadang-kadang tuh ada aja momen yang tiba-tiba dia kasih keluar kata-kata sok-sok bijak, terus saya narik kritik kayak lihat bang dia tuh. Kasihan Mamat lo. Mamat kasihan lo Dur sebenarnya dia. Dia tertindis sama kalian berdua sebenarnya. Tidak. Tapi memang kalau Timur ngomongnya tindis ya, Temon tuh ngomongnya ditindis. Iya, tindis. Ditindis, ditekan gitu. Paku payung, ditindis. paku tindis namanya. Oh, pakai tindis namanya. Ada sebagian yang bilang paku payung, ada sebagian yang bilang paku tindis. Karena kalau paku payung itu tidak diketok palu, Iya, ditindis. Paku tindis. Iya. Gitu. Jadi kalau ke tempat fotokopian, abang beli beli paku tindis. Iya. Nah, itu berarti paku payung. Nah kalau Temon, dia kan NTT juga ya. Dia tuh iramanya tuh selalu ada penekanan. Apa dia doang apa semuanya? Apa di NTT ada logat yang seperti itu? Ditindis, ada penekanan, breok gitu. Kayaknya memang ada juga begitu. Ada ininya ya. Kayaknya, iya. Karena dia di Ngapu. Wai Ngapu dia. Sumba Timur. Sumba Timur. Kalau Wai Kabubak, Sumba Barat. Sumba Barat. Semuanya di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Sumba 2 kota itu. Sumba dulu saya zaman SD cuma 2 kabupaten, Sumba Timur, Sumba Barat. Sekarang ada lagi Sumba Barat Daya kalau tidak salah. Mana ada? Iya. Nama mah Sumbardai. Ada. Jadi kabupatennya jadi ada 3. Tapi nggak pakai Sumba Barat Daya lah. Pakai Barat Daya nggak mungkin, pasti dinamain lain. Kabupaten. Kayaknya nggak ini banget dah. Ini nih kabupaten di Pulau Sumba. Lu kayaknya kenapa sih harus pakai barat-barat ini ya gitu ya? Maksudnya Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa ini. Kenapa nggak dikasih nama aja sih ya? Asalnya dari mana sih itu Dur? Tahu nggak lo Dur? Apanya? Namain jadi pakai Barat Timur gitu-gituan tuh. Saya tidak tahu juga. Kan kayak Jawa maksudnya Timur. dinamain aja Jawa Timur tuh namanya apa gitu. Nama daerahnya. Ya mungkin karena orang dulu masalah arah lebih gampang gitu. Kalau arah kita Southeast Asia kita tuh. Iya, itu. Kenapa Asia Tenggara tidak dibilang kasih nama aja? Itu kan apa namanya sekumpulan sedemikian besarnya gitu.
Ya sama, mungkin ini sekumpulan kota-kota yang berada di Jawa Timur. bagian timurnya Jawa, ya udah Jawa Timur. Ada yang di tengah, Jawa Tengah. Tapi ada namanya. Maksud gue kayak Banten aja ya, Jawa Barat. Itu ada bagian yang Banten sebenarnya. Sekarang namanya Banten gitu. Iya, sama kayak DKI Jakarta ini sih menurut saya. Dia tuh Jawa tuh, tapi DKI Jakarta namanya. Makanya orang DKI, orang Jakarta kadang-kadang, lu balik kemana? Ke Jawa? Ya, lu kan di Jawa juga. Iya, Jakarta namanya. Iya, tapi namanya Ada nggak nama yang nggak pakai barat kita inian? Bali, dia nggak punya ininya juga sih ya. Bali ya satu doang Bali ya. Iya, tapi kita tidak tahu kabupaten-kabupatennya ya. Apakah Nggak provinsi deh, nama provinsi yang nggak pakai mata angin. Bali. Maluku pakai Maluku Tenggara, Maluku Utara, Maluku. Papua Barat. Papua Barat. Sumatera semua barat, pakai utara, selatan, Sumatera Timur Bengkulu, Lampung, gitu maksudnya. Kenapa dia bisa? Iya. Karena Lampung itu tidak bisa pakai Sumatera Selatan lagi karena sudah ada selatan. Padahal dia lebih selatan daripada Sumatera Selatan. Tapi dia Palembang ya, Sumatera Selatan. Iya. Sudah diambil Palembang. Padahal dia lebih selatan daripada Sumatera Selatan. Iya. Tapi dia namanya Lampung. Kenapa nggak Sumsel? Ya kenapa ya? Ya tahu juga ya. Gitulah. Tapi kan dulu juga nggak, Leong, sebelum Indonesia terbentuk, nama daerah itu nggak Sumatera. Oh, mungkin untuk menyatukan ya. Mungkin juga. Mungkin untuk menyatukan, ada rasa kesatuan Republik Indonesia saat itu. Pulau Sumatera, ya udah loh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan gitu, supaya ada rasa menyatunya dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, itu. Mungkin ya, jadi mungkin. Ada rasa persatuannya gitu. Dan mungkin juga yang namain ini bukan kita-kita juga, mungkin sudah Belanda yang namain juga mungkin. Saya tidak tahu dari zaman kerajaan atau bagaimana ya, tapi kayaknya kan Belanda masuk tuh dan dia memetakan Nusantara ini kan. Iya. Ya, tapi dia pakai itu enggak? Pakai Timur, itu aja sebutnya East Java, East Hindi. West Java, East Hindi. India Timur gitu. India Timur kita. Iya. Karena mereka sempat ke India juga, India yang India, kemudian tapi dia Hindia. Iya, kemudian kita di Hindia Timur. Mungkin kayaknya kita ini dari India sampai kita ini semuanya disebutnya Hindia. Gitu sama mereka. Yang orang-orang Asia ini disebutnya Hindia. Mungkin. Iya. Kemudian kita disebut Hindia Timur. Samudra Hindia. Tapi ini kita baru. Coba covernya. Cover. Jelas baru bikin. Iya. Tapi salah lagi. Harusnya ngap, sebelahnya dur. Gitu. Jadi 2 gelas jadi ngabdur. Tidak apa-apalah. Ya beginilah. Kita bikin kaos nggak? Boleh. Apaan kata-katanya? Gak tahu tapi. Pakai ini nggak? Foto. Pakai foto nggak? Gak usah. Kayaknya orang agak ngapain gue beli ini ada gambar. Tapi ini ada yang beli nih 2. Pakai ini. Tapi saya itu tidak pede. Pakai kaos yang ada gambar lo. Gambar saya, iya. Saya lebih senang ini polos sih. Kaos yang no debat tuh. Ya. Gak ada gambar kan? Gak ada muka. Iya. Gak ada muka. Yang gitu-gitu aja. Oh ya udah. Nggak kita bikin yang begini ya. Ini fontnya begini. Boleh, iya. Fontnya begini ya. Fontnya agak riang ya ini ya. Agak riang. Fontnya font agak riang ini. Ngabdur. Oke. Dan bikin kaosnya. Kalau live ada yang nonton kalau mau live gitu. Ya kaosnya kami bikin 1, nanti kami fotoin buat contoh, teman-teman nanti bikin sendiri di rumah. Ya nggak gitu dong. Nggak gitu. Mulai doang. Lo ayo udah mulai bikin dari sekarang aja, terserah lo akhirnya. Terserah penontonnya bikin gimana, ada kaos ngabdurnya. Ngapain? Tapi Nusantara ya nama ibu kota baru. Ya saya juga baru baca tadi malam. Tapi itu pun tidak baca berita, saya baca judulnya saja. Nusantara menjadi nama ibu kota, dipilih sama Pak Jokowi untuk menjadi nama ibu kota baru.
Cuman karena saya tidak baca berita, saya juga tidak tahu ini. Tidak tahu ya filosofinya ya. Tidak tahu ini. DPR belum menyetujui. Tapi bagus lah kalau kata gue sih Nusantara namanya. Kadang juga Nusantara. Nusantara bagus. DPR Tapi akhirnya mengecilkan terlalu Jawa katanya. terlalu Jawa. Iya, Nusantara emang banyak. terlalu Jawa katanya sih. Yang Oh, yang saya- kontra. Saya nggak tahu juga sih. Nusantara. Tapi itu nama kan bahasa- keren, bahasa namanya Sanskerta. bagus itu namanya Nusantara itu. Tapi akhirnya mengecilkan arti Nusantara itu. Ya Nusantara jadi satu kota Jadi aja. satu kota aja. Tapi bagus namanya Nusantara Tapi itu. nggak apa-apa sih, orang ada Wisma namanya Wisma Nusantara. Itu dia mengecilkan Nusantara jadi Wisma loh. Bukan. TV One. Iya kan? Iya. TV One Wisma Nusantara, iya itu. Oh, Wisma Nusantara. Saya kayaknya pernah dengar Wisma Nusantara. Ada. Wisma Ada kan? Nusantara ada. Iya. Ada. Ya itu. Jadi Gedung nggak Nusantara apa-apa juga kota ada. kalau nama Nusantara juga tidak apa-apa. DPR juga ada kan gedung Nusantara 1, Nusantara 2. Ah iya itu. Bioskop juga ada dulu Nusantara. Ada di waktu gua kecil, bioskop Nusantara namanya. Oh. Gitu. Nah, itu tidak mengecilkan arti Nusantara ya. Iya. Gak apa-apa lah kota nama Nusantara menurut saya bagus juga. Bagus emang. Kata-kata Nusantaranya itu yang bagus. Iya. Keren, terdengarnya itu keren Nusantara kalau kata gua. Ibu kota Indonesia Nusantara. Tiada lagunya ada. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. Tuh. Lagu Golkar ya? Kamal Mirdad. Jamal Mirdad. Jamal Mirdad. Nada-nadanya seperti Golkar gitu. Terus Gus Plus juga ada Nusantara. Gus Plus ada Nusantara. Ya. Si apa namanya? Ya ntar nanti suatu saat soal-soalnya begitu. Ibu kota, sebutkan ibu kota Indonesia. Nusantara. Agak aneh ya. Ya karena kita Indonesia itu kan Nusantara. Ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia, Nusantara. Itu ya itu yang kata gue jadi ya kok jadi bukannya kita disebut kita sebagai Nusantara Iya, Indonesia menyatukan itu Nusantara. semua Nusantara. Ibu kota Indonesia Nusantara. Iya ya, agak aneh juga sih. Itunya. Kalau sebagai sebuah nama julukan gedung, Iya. julukan Iya. Wisma itu Kalau ya ibu nggak kota apa-apa. Indonesia Samarinda masih enak. Tapi kalau ibu kota Indonesia Nusantara. Sedangkan Indonesia itu adalah Nusantara. Ya sama Lampung, ibu kotanya Lampung. Bandar Lampung. Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Iya. Ya sekarang Indonesia ibu kotanya Indonesia. Iya gitu ya. Penajem Pasar. Penajem Pasar ya itu ya daerahnya. Penajem Pasar ya. Nah gitu-gitulah. Jadinya kita lihatlah wacana masalah ibu kota. Tapi itu sudahlah, saya tidak mau bahas. Koi. Iya masalah Politik. ibu kota apa segala macam. Itu sudahlah. Saya di sini saya mau senang-senang aja. Apa yang mau Saya di- materi-materi politik saya untuk spesial aja. Saya tidak mau di ngabdur. Ini udah tayang ya? Udah, ini 29. Di 29. Saya punya ini tayang 30. ini nanti tayang ini spesial saya sudah ya. Sudah. Ya. Ini kami bikin spesial saya belum, tapi mudah-mudahan Udah tayang. Udah. mudah-mudahan saya berjalan lancar. Amin. Amin. Awalnya Cing, ini saya cerita-cerita aja ya. Iya. Flashback lah gitu Iya. ya. Awal waktu pertama kali mewacanakan rewrite itu sebenarnya bingung juga mau materi apa, karena rewrite itu tidak mengusung tema apapun. Jadi ya materi aja gitu. Lalu kemudian saya nulis sampai kemudian saya tuh di titik saya bingung buang materi yang mana. Maksudnya buang? Bagus semua gitu kata lu? Iya, maksudnya setlist saya itu kepanjangan. Banyak sekali materi saya gitu. Terus saya bingung ini mana ini? Kalau saya gas semua terlalu panjang gitu. Akhirnya saya pilah, kemudian saya dapatlah setlist yang menurut saya bagus gitu. Jadi karena dia malah tidak mengusung tema, segala hal saya ajar di situ, segala hal saya bicarakan gitu. Mulai dari kehidupan pribadi, kemudian teman-teman, politik, agama, gitu-gitu segala macamnya gitu. Saya merasa puas sih dengan setlistnya gitu. Pribadi apa yang lo omongin? Keluarga, Anak.
anak, istri. Istri. Agama? Sosokan banget agama lagi. Agama adalah hal-hal yang saya bicarakan. Ini kan udah tayang. Tentang apa? Tentang apa? Oh, tentang Premisnya aja. banyaknya orang yang sekarang bercanda-bercanda agama, gitu. Lu dari sisi? Dari sudut pandang saya gitu. Ya menurut saya sih orang mau bercanda agama ya terserah sih. Tapi lu enggak. Karena kita tidak bisa mengurus mulut orang kan. Ya. Tapi kita semua ini sudah sama-sama dewasa, sudah bisa sama-sama menakar candaan segala macam. Jadi ya kembali kepada diri masing-masing. Gitu sih saya. Premis utamanya itu, maksudnya halnya itu. Jadi kalau bercanda agama silakan, tapi ya konsekuensinya terima masing-masing gitu. Kalau misalkan ada yang marah, ada yang ini ya karena kita bermain di situ gitu. Politik saya bicara tentang tidak berani langsung sih. Jadi saya tidak berani langsung bicara. Jadi Katanya lo tahun 2022 lo akan Tidak. lebih speak up. bukan Lebih 2024. Saya bilang 2024 kan pergantian presiden masih lama ini. Kalau 2022 maksudnya lo nggak berani langsung tuh? Tidak yang langsung. Jadi lebih ke satir. Satir. Lebih ke ini. Personal. Tidak ke langsung personal, tidak langsung yang set gitu nggak. Tidak menyebut nama juga di sana. Sebut, Ya itu personal dong. tapi tidak materinya apa gini nih. Misalnya materinya TV, tentang TV. Ada satirnya, habis itu udah. Gitu doang. Iya. Nah lo kalau pengen tahu di digital download udah dijual belum? Harusnya sih waktu ini tayang masih edit ya. Masih edit. Masih editing. Ya segera Segera di ini. Saya sih waktu saya open mic di Malang, kemudian waktu saya menyusun, saya merasa cukup puas dengan persiapan materinya gitu. Jadi saya merasa teman-teman kalau beli digital downloadnya kemudian nonton, Tidak rugi. Insya Allah tidak rugi lah. Iya. Karena materi saya full materi baru. Kalian tidak akan pernah menemukan materi saya di tempat lain, di TV-TV, di sosmed atau di mana gitu, tidak pernah. Dia full materi baru, fresh gitu, segar aja gitu. Lo open mic juga kan? Open mic. Open mic 2 lagi di Comika. Kapan, Dur? Bukan di Comika, di Ketawa, karena Comika masih dalam proses pengadaan alat. Alatnya belum ada, sound system dan segala macam. Jadi saya open mic di Ketawa itu karena ini belum show ya. Jadi kita tanggal besok 19 dan 21. Dua-duanya saya spesial Open mic. Dan itu yang akan tayang di yang akan saya bawakan di Rewrite insya Allah. Berapa lama, Dur? Jadi waktu saya open mic di Malang kemarin, Cing, saya baru di setengah setlist, sudah di 50 menit. Buset. Itulah kenapa saya merasa kayak materi saya kebanyakan nih. Akhirnya saya rampingkan lagi, ada separuh beat yang lain yang saya bilang, udah ini saya simpan buat show berikutnya aja, gitu-gitu. Iya. Kok bisa ya? Gue terlalu kagum saya juga lah. kaget tuh kok bisa. Karena waktu saya Comika suruh bikin rewrite itu, posisinya itu saya belum punya materi baru. Jadi saya pikir kayaknya karena ini deh, sama seperti di Suci dulu. Kenapa? Karena ada terpaksa, ada tekanan, ada tuntutan, mau tidak mau akhirnya ada materinya. Kayaknya kalau saya tidak dituntut bikin spesial, saya juga gak punya materinya. Tapi kan ada tuntutan, mau apa, jadi akhirnya ya ini. Sama kayak Suci lah, persis. Kompetisi dulu tuh. Kan Panji tuh bilang dia nulis 1 beat 1 hari 1 beat ya. Dan dia selalu tulis itu ya. Iya. Berarti dia punya 365 beat. Iya. Plus minus. Premis berarti ya, itu maksudnya. Apa udah? Kayaknya sudah jadi beat deh. Buset tuh. Pak Panji itu disiplin orangnya. Maksudnya memang kenapa dia kalau berbicara bermakna untuk kita yang mendengarkan dan segala macam, karena menurut saya dia mempraktekkan itu. Jadi kata-katanya itu memang ketika dia memotivasi orang untuk bekerja keras dan segala macam, memang berdasarkan apa yang dia alami. Jadi kata-katanya itu kuat gitu.
berenergi gitu. Iya, energi kuat. Energinya ada gitu. Ya, dan saya ketika ngelihat orangnya kerja segala macam, memang dia kerja keras. Panji, disiplin orangnya. Disiplin dirinya kuat dia. Itulah. Iya. Jadi kalau dia bilang dia sehari menulis 1 beat, kemungkinan iya. Karena dia setiap kali kami kombut internal gitu, ada aja materi barunya dia. Ada aja gitu. Kadang-kadang dia sampai sungkan karena dia merasa terlalu lama waktu untuk dia gitu. Karena kami yang lain kan kalau kombut kadang cuma 1-2 beat. Panji itu bisa 5-10 beat gitu-gitu. Kadang-kadang dia merasa sungkan sendiri gitu. Kayaknya gua kelamaan ya. Ganti gitu-gitu. Iya. Gitulah. Ini kembali stand up udah tayang belum, Man? Yang Nuril. Udah. Yang Nuril udah ya. Kembali stand up tuh apa? Anak-anak gue ngundang anak-anak yang nggak ada panggung aja. Wah. Ayo stand up di sini gitu. Gue tayangin. Seru. Iya, kemarin Cang Surya, Nuril yang masih mau stand up aja. Iya. Ada yang mau stand up, ayo sini gue iniin gitu. Mungkin dia nggak ada tempat buat stand upnya, belum ada orang yang mau menjadikan konten dari stand up itu dijadikan konten untuk ditontonin ke orang-orang. Ayo stand up di gua dah gitu. Iya. Gitu. Nah itu gue pembukaannya itu sebenarnya mungkin emang bisa ya Dur ya, kalau rajin ya. Maksudnya kan gue ngebuka nih acaranya, terus gue nge-beat 1 atau 2 beat gitu. Kemarin itu gue tuh tidak ada beat untuk ngebuka acaranya itu. Dan gue omongin aja apa yang baru terjadi sama gue. Gue bilang gue ke dokter karena serak. Ternyata semua hal itu bisa benar ya, kata Raman Papana, itu sebenarnya bertonton bahan lucu ada di sekitar lu, asal lu jeli gitu. Jadi pada saat ini ternyata gua ke dokter itu bisa dijadikan beat, adalah lucu-lucunya dikit gitu. Misalnya gini, gue ternyata ke dokter karena serak, gue sempet hilang suara. Nah ngomong hilang suara ini ternyata di tempat lain di Gilbas ada punchline untuk hilang suara. Karena gue kemarin habis pemilu, gue habis ngasih suara gitu misalnya. Gitu misalnya ya, kayak gitu. Kalau kita mau mikir ternyata bisa kok nulis membuat beat yang sederhana banget gitu. Iya. Itu buat half-punch-nya gitu. Iya. Hilang suara ternyata begitu gue periksa ke dokter THT, suara hilang itu banyak penyebabnya. Salah satunya merokok gitu. Ditanya gue sama dokter, mau sekali merokok berapa? 3 bungkus dok. Banyak banget. Bagi dong. Iya. Bagus. Ya terus masukin lagi, ternyata bisa nih sama punchline gue yang ini. Emang kamu nggak takut mati ngerokok? Enggak dok, mati kan nyalain lagi gitu. Ternyata bisa kalau kita mau bikinin rapat-rapat gitu. Bikin rapat-rapat terus dan gue baru tahu juga ternyata serak itu bisa karena asam lambung. Oh iya. Dari asam lambung kita naik, dia mengikis pita suara, sama seperti iritasi yang disebabkan oleh asap rokok. Dia itu mengikis pita suara, tertipis, terjadi bendel-bendel gitu. Jadi untuk mencegahnya pada saat asam lambung naik, kita buru-buru smash. Jatuh lagi. Harusnya bikin Tiba-tiba beat. ginjal balas. Mainlah sudah. Kita sama ginjal sendiri. Iya. Ikatan di hati ya. Ternyata begitu ya. Ternyata kalau mau aja ngulik, gue kayaknya bisa deh dulu. Bisa sih. Menurut saya pernah bilang juga di Ngabdur, kita itu menulis itu sangat membantu kita untuk berpikir secara konstruktif gitu. Detail, kemudian kronologinya jelas, runut dan segala macam. Itu tuh nulis. Yeah. Karena kalau cuma ada di sini kita mikir kayak banyak nih. Wah, iya ya, habis itu ini. Tapi begitu ditulis ya 2 kalimat ternyata. Iya.
Benar-benar. Nulis. Iya. Saya juga begitu ketika saya yang rewrite itu, begitu saya coba menulis segala macam, saya sama kayak Cing Abdel, saya menemukan hal yang saya merasa selama ini itu tidak lucu. Itu Iya. tuh pengalaman biasa aja, tapi ternyata lucu, Cing. Iya. Ternyata kok lucu ini. Lucu ini. Orang ke dokter apa lucunya sih ya? Ya, gue ke dokter THT, telinga, hidung, telinga. Telinga, Kan- hidung, tenggorokan. Kan dua. Telinga, hidung, telinga. Betul Harusnya sih. THTT. Iya, masa diperiksa cuma satu. Kalau THTT jadinya THTT. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ya. Iya, betul. Mencari, membuat materi sesederhana itu. Sesederhana itu nanti tinggal ditebelin dah. Itu kan relatif ya. Lucu atau enggaknya. Tapi ya, paling enggak di situ bisa dipatahin. Tinggal cari patahannya nih yang lucu yang mana sebenarnya gitu. Makanya orang-orang yang terbiasa menulis, kalau kita perhatikan ketika dia diwawancara atau dia berbicara, bagus kalimat-kalimatnya. Contohlah misalkan narasumber di TV yang kita tahu dia tuh sering tulis di koran, dia punya artikel, dia Tapi punya buku. Itu kalau cara bicaranya, cara menjelaskan ke orang, itu runut, enak gitu. Tapi ada beberapa yang gue lihat di tweetnya bagus, tapi pada saat diwawancara kok nggak enak, dia tidak seindah. Kayaknya kalau tweet tidak bisa jadi patokan deh, karena dia bukan penulis ya. Karena dia bukan penulis ya. Dia hanya bukan menulis. tulisan panjang. Tapi kayak misalkan kayak taruhlah saya sebut nama aja kayak Faisal Basri misalkan, atau Hasanuddin Nursi segala macam yang menulis buku bertebal-tebal itu. Iksanuddin Nursi. Faisal Basri ini yang ekonom. Yang anggota dewan. Pernah didukung Panji itu. Yang pernah mau jadi gubernur DKI. Faisal Akbar, ya, yang anggota dewan. Faisal. Oh, Akbar Faisal. Dulu Hanura. Gerindra dulu. Ya. Gerindra. Akbar Faisal. Kalau Faisal Basri dosen gua. Dia dosen ekonomi politik internasional. Nah, beliau itu kalau menjelaskan sesuatu enak kita ininya. Kita dengarnya karena dia terlatih runut. Terlatih runut itu. Bahasanya tuh teratur, enak gitu. Panji itu jago ngomong karena dia nulisnya juga bagus, runut segala macam. Ko Ernest. Panji emang dasarnya. Gitu-gitu. Jadi menurut saya memang menulis itu melatih itu segala macam. Itulah kenapa saya walaupun saya tidak serajin teman-teman yang lain, saya berusaha nulis, punya blog apa segala macam. Blog lo apa namanya? Seedman System. Apa itu? Bukan. Anaklamakera.wordpress.com. Masih ada? Masih ada insya Allah. WordPress itu masih ada ya? Masih ada. Masih bisa dibuka? Saya masih punya aplikasinya WordPress. Dan salah satunya ada Seedman System. System itu judul blognya. Itu inian ya, apa namanya? Plesetan ya? Kayaknya ada dari plesetan dari Hitman System. Oh ya, dari Hitman System. Hitman System itu yang mengajarkan kita bercinta ya. Hubungan cinta. Saya tidak tahu ilmu pastinya seperti apa, cuman yang saya dengar pada waktu saya membuat blog ini adalah Hitman System itu adalah seni merayu cewek, mendekati Hitman cewek. System itu cerita apa sistem atau kayak orang bikin kayak seminar-seminar gitu untuk bagaimana mendekati lawan jenis gitulah. Saya tidak tahu aslinya ya karena saya tidak pernah ikut, tidak pernah baca juga. Cuman pada waktu itu waktu saya bikin blog ini di kampus saya itu sedang ramailah orang membicarakan Hitman System. Kemudian saya merasa bahwa cara seni merayu cewek. Saya merasa bahwa tidak gitu. Maksud saya setiap orang yang dilahirkan itu, setiap orang yang hadir di dunia ini, dia punya sesuatu yang ada orang lain di luar sana suka gitu. Tidak perlu merubah diri, jadi aja diri sendiri. Itu yang akhirnya saya bikin blog itu, saya kasih nama Seedman System lah, Seedman lah gitu. Anjay. Dan saya dulu suka ngomong gitu sama Seedman sama gitu. Kuku, sama ini dulu di Sinar Malang tuh gitu. Kalau ada apa-apa, Seedman gitu-gitu. Saya suka gitu dulu. Seedman gitu-gitu. Kata kasar itu.
Iya, cuman karena ya namanya Ya kita nggak ngerasa kasar karena kita nggak tahu budayanya itu ya. dan Statement sekedar terinfluence kata dari- aja gitu. Terinfluence dari film-film yang Iya. kita nonton, jadi kayak saya kayak keren aja gitu. Seatman. Seatman, ya. Jadilah saya bikin Seatman System namanya. Ah, itu apa Isinya Isinya adalah apa-apa yang saya rasa sulit dapat punchline-nya. Saya pengen ngomong, pengen menyuarakan sesuatu, tapi di panggung stand up susah nih karena punchline setengah mati gitu. Saya nggak tahu cara bikin ini jadi lucu gimana. Ya sudah jadi blok aja. Cerita aja gitu. Cerita aja. Tidak ada lucu-lucuan Tidak sih. ada lucunya. Kalau ada lucunya ya itu bonus-bonus aja. Iya, Iya. paling itu pun kalau ada lucunya sudah satu paragraf lebih, baru mungkin ada lucunya. Itu pun kalau lucu. Misalnya ngomongin apa? Misalnya yang lo ingat. Misal kemarin, Sandi. dulu saya pernah bikin Ramadan bercerita. Ramadan bercerita. Ramadan bercerita jadi 1 sampai 30, tapi saya cuma sampai ke hari ke-7. Kemudian ya namanya malas nih datang. Kemudian habis itu masalah pemilu-pemilu, Anies politik-politik. Sandi apa? Saya berharap yang menang Anies Sandi. Iya ya. Openingnya itu. Apa itu? Anies Sandi itu apa sih? Presiden. Itu presiden atau apa? Kok presiden Anies Sandi? Gubernur DKI. Gubernur DKI. Lo berharap Anies Sandi? Iya kan. Oh, pada waktu itu saya lupa. Saya lupa isi tulisannya seperti apa. Tapi kalau saya tulis seperti itu, ya begitu berarti. Pada waktu itu, Lo berharap Anies Sandi yang menang? Anies Sandi yang menang. Kalau masalah percintaan? Ada nggak? Percintaan tidak ada sama sekali. Saya tentang anak gitu-gitu. Resolusi ada tuh resolusi itu. Iya, ngomong ini aneh. Saya lupa ini. Gue kemarin denger Vicky ngomong gini ya. Vicky Prasetyo. Ah, Entah dia dapat dari mana atau ngomong ini, tapi benar juga dia omongannya. Dalam seni merayu cewek. Merayu cewek itu ada jamnya. Oke. Merayu cewek itu kata-kata seindah apapun lo nggak akan berguna kalau waktu lo nggak tepat, kata dia. Merayu cewek itu jam yang paling pas adalah 23 ke atas. 20? Jam 11 malam ke atas. Itu adalah waktu yang paling tepat ya, menurut pengalamannya dia mungkin ya. Waktu yang paling tepat kalau lo pengen ngerayu cewek itu jam 11 ke atas. Dan dia jelasin tuh. Kenapa jam 11 ke atas itu cewek lo ngomong apa 90% mungkin akan masuk. Karena? Gitu. Karena kalau lo pagi, dia bilang cewek itu mungkin dia kerja, dia tuh sibuk mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Ya kalau udah bekerja ya, dia mandi, dia dandan itu butuh konsentrasi. Biarkan dia menyelesaikan tugasnya dulu. Jadi lo jangan pernah ngerayu saat pagi. Itu cuma kebaca, tapi nggak masuk, kata dia gitu. Karena cewek ada kesibukan yang lebih masuk, loh. Alis segala macam itu lebih ngambil konsentrasinya. Siang, makan siang jangan, kata dia. Makan siang itu jangan. Makan siang itu kasih dia konsentrasi untuk makan, untuk memenuhi kebutuhannya dia siang. Habis kerja lah pergi. Sore pulang kerja apalagi dia habis capek. Jangan lo bebani dengan kata-kata itu, jangan. Jam 7 ke atas, jam berapa itu tuh dia lagi menikmati masa-masa istirahatnya. Jangan lo masuk ke situ. Jam 11 saat dia mulai ngantuk, dia masuk. Omongin apa yang dari pagi sampai malam. Omongin di situ. Dapat lo katanya. Itu pun kalau ceweknya belum tidur. Iya, tapi kan kalau lagi udah ada PDKT, udah ada percikan-percikan, ya akan nunggu lah. Si cewek juga akan mau lah. Ini bukan orang baru kenal jam 11 lo WA gitu, bukan. Maksud gue dalam PDKT dia juga udah kasih sinyal-sinyal untuk memastikan bahwa nih cowok bener gak sih gitu. Artinya kita kalau menunggu sampai jam 11 malam begitu terus, moral of the story-nya adalah kalau kita kebanyakan begadang, kita akan menjadi seperti Vicky Prasetyo. Bukan, ya. Mungkin nggak tahu itu setiap hari, nggak tahu itu
ini ya maksudnya by moment. by moment gitu segala macam. Masuk akal tapi. Masuk akal. Masuk akal tapi benar. Sangat masuk akal. Jam 11 dia lo omongin yang lo pengen omongin di jam Iya, 6. dan ceweknya juga pasti kaget sih menurut saya kayak wow, dia dari pagi sampai malam nih memperhatikan saya gitu. Kaget pasti, benar. Cuman ya kebanyakan begadang jadi bikin ntar. Itu Prasetyo itu ngomong emang kadang-kadang sialan tuh. Tapi kita berdua kan kita pernah bicara dengan Ing Abdur tidak sih? Apa tuh? Kalau kita berdua mengakui bahwa memang orang ini jago. Jago. Bahkan saya dan Cing Abdel itu sempat kami waktu satu program dengan Vicky Prasetyo, kami berdua berkesimpulan bahwa seandainya saya dan Cing Abdel ini perempuan, mungkin kami pun jatuh cinta dengan Vicky Prasetyo. Saking jagonya dia berbicara, memang jago orang itu. Dan ini kita boleh bicara tidak sih? Kenapa? Boleh aja ya. Boleh lah. Kayaknya orang-orang Ini orang kebagusannya dia nih. Kita iya, kayaknya orang-orang tahu. Dan Vicky itu kan saya dulu sebelum kenal, saya pernah bicara juga dengan Cing Abdul. Maksudnya kita dulu sebelum kenal dia, sebelum saya bertemu orang ini, saya pikir orang ini aneh kan. Tapi ternyata teman-teman, dia nih jeniusnya minta ampun. Keanehan yang kita lihat itu semuanya dia rancang. Sejago itu. Ketika ngobrol, pintar. Pintar, bahasa Inggrisnya bagus. Pintar, dia tahu kapan harus pakai verb kedua, verb ketiga, kapan harus ditambah ing. Walaupun saya nggak jago-jago amat, tapi grammar tuh dia tahu itu. Tapi semua itu dia rancang agar orang-orang perhatiannya ke dia. Wow. Yang istimewa dari dia kalau menurut gue, dia bisa membuat lawan bicaranya merasa istimewa. Betul. Itulah yang makanya saya bilang, saya dan Cing Abdel kalau perempuan kayaknya kita bakal jatuh cinta sama dia. Benar. Betul. Kalau kita ngobrol sama dia tuh, kita tuh ngerasa istimewa. Iya, dari cara dia tatap mata, dari cara dia kayak sentuh-sentuh kita gini, kita tuh berasa kayak kita penting banget di depan dia. Betul. Betul. Saya akui itu. Itu bakat itu. Dia cocok jadi dubes sih sebenarnya. Duta beser. Iya. Saya kalau jadi presiden, saya kasih dia dubes untuk kita punya kedutaan di Israel nggak sih? Belum lah. Kasih dia dubes di. Kalau misalkan kan sekarang ada wacana-wacana kita mau rekonsiliasi atau apa gitu lah ya, membuka dengan Israel. Banjir, saya lagi banjir tuh. Kasih dia Israel jadi. banjir. Iya, Oh iya, di kita baru banjir. ini kasihan juga. Ya namanya bencana ya, walaupun bagaimanapun ya kita tetap kasihan. Kasihan lah. Ya, karena tidak semua orang Israel itu jahat, tidak. Iya. Di Israel pun ada Islamnya kan? Ada. Di Israelnya sendiri ada Islamnya. Ada. Bukan berarti Islam dilarang di sana kan? Tidak. Ada. Ada orang Israel yang baik itu juga banyak. Cuman memang yang pemerintahannya, yang orang-orang pemegang kekuasaannya itu memang yang istilahnya Zionisnya itu. Ya. Nah itu Vicky Prasetyo kalau jadi dubes bagus banget ya pasti. Ke sana. Iya, tidak maksudnya Tel Aviv. untuk di negara-negara yang kayaknya kita susah gitu. Kita susah masuk. Amerika atau apa maksudnya kayak negara-negara yang kita sering diremehkan, kasih dia jadi dubesnya. Wah, kayaknya Indonesia langsung disayang gitu. Jago soalnya. Jago Vicky Prasetyo. Iya. Wow. Tadi saya bicara apa tadi ya? Dia mau lucu dah. Dan dia, nah kayak kita stand up tuh. Kadang memang ada komik yang di luar di bawah panggung dan di atas panggung personanya sama. Tapi ada komik yang di bawah panggung tidak begitu, di atas panggung dia bikin personanya. Nah Vicky Prasetyo ini adalah orang yang membuat persona, tapi bukan untuk di panggung, di setiap kehidupannya. Saya sampai pernah tanya ke dia, apa Bang Vicky, Anda ini nggak capek gini? Tapi dia menikmati itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Maksudnya ternyata dia kan bukan orang seperti itu kan, bukan seperti yang di TV kan. Mas saya tanya kenapa kok nggak capek gitu. Ternyata dia menikmati itu. Jago. Apa? Oh, dia kalau ngomongin Vicky Prasetyo. Terus
ngomongin ceweknya. Kita nggak ngomongin ceweknya Vicky. Tidak. Kita ngomongin cewek. Terlalu banyak juga sih. Itu iya benar. Tidak cukup di satu ngabdur, dan saya juga tidak kenal juga, tidak pernah ketemu juga, dan juga itu urusannya pribadi masing-masing lah. Pribadi masing-masing. Iya. Tapi yang bisa kita ambil dari Vicky Prasetyo itu adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan sedemikian bagusnya. Betul. Iya, dengan kata-katanya yang tidak bagus, tapi komunikasinya bagus. Bagus banget. Iya. Public speakingnya bagus ya. Bagus. Dia Anda jadi marketingnya Comika, kita sponsor banyak banget pasti. Iya. Banyak banget pasti sponsor yang jago, sejago itu memang teman-teman. Kami bicara ini bukan ini, teman-teman, suatu saat kalau misalkan nanti ketemu Vicky Prasetyo punya kesempatan, coba perhatikan dia bicara memang semanis itu orang gitu. Makanya dia kalau suatu saat jadi anggota DPR, apa caleg atau apa, saya tidak akan coblos. Karena saya tahu orang ini mulutnya manis banget gitu. Iya. Semanis itu. Iya. Nah, kemudian itulah di blog saya gitu. Iya. Tadi Seatman system. Iya, tadi Bang Rahman sempat ngomong soal header ya, Header. istilahnya headernya. Headernya ada. Headernya saya itu ada quote di situ, kebesaran sejati manusia adalah kebesaran sejati manusia adalah ketika dia mengakui kekerdilan dirinya gitu. Dalam bahasa? Tidak itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Nah, ada juga yang bertanya, dan bukan bertanya, tapi dia mengquote itu seolah-olah itu quote-nya saya gitu. Padahal bukan. Itu karena header, jadi tidak bisa kita bikin tulisan kecil di bawah untuk ini, karena saya tidak tahu cara ngeditnya untuk ada tulisan kecil penulisnya. Gue bisa, kayak gitu. Tidak, header itu kan kalau saya tulis lagi penulisnya, fontnya dia akan sama seperti si header ini di WordPress itu. Oh, emang bukan bentuk gambar? Bukan. Header. Saya ketik, enter, nanti muncul gitu. Di header. Di headernya. Oh. Jadi kalau saya tulis tanpa penulisnya, nama penulisnya akan sama besar dengan font yang itu. Nggak bisa dikecilin. Nggak bisa dikecilin. Kecuali di blok, drag, terus pindah font size nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Kecuali itu saya rancang, saya gambar apa segala macam mungkin bisa gitu. Nah, tapi saya nggak punya keahlian itu mendesain itu. Nah, itu sebenarnya quote-nya Albert Einstein di dalam biografinya dia. Jadi di salah satu. Lo baca biografi Albert Einstein? Baca. Ih, gila gue. Di salah satu suratnya dia ada kata-kata itu. Nah, itulah yang saya pakai. Lo baca buku Albert Einstein? Albert Einstein saya baca. Saya biografi saya suka juga, selain novel-novel kriminal ya. Saya suka juga biografi. Novel kriminal apa misalnya? The Girl on the Train, The Girl with Dragon Tattoo. Itu film itu. Filmnya itu. Sebelum film buku dong. Filmnya Bruce Willis ya? The Girl with Golden Tattoo. The Girl with Dragon Tattoo. Iya, yang James Bond. Gak Bruce Willis si James Bond. Daniel Craig. Daniel Craig. Ya. Daniel Craig, tapi bukan James Bond kan? Tapi bukan di James Bond, bukan di film James Bond. Bukan film James Bond, cuman pemeran James Bond. Daniel Craig, ya. The Girl with Dragon Tattoo. Bisa keren sih. Keren banget. Ya. Di bukunya jauh lebih keren dari itu lagi. Menurut saya. Endingnya sama. Cuman cara dia ngejebak kita setupnya kan, karena film terbatas ya. Lo kalau baca buku terus buku itu difilmkan, lo ada yang puas gak? Ada yang puas, ada yang tidak. Kayak